Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi di YKM Menyapa. Firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, dari Bapa segala pemberian yang tidak berubah-ubah dan tidak ada bayangan perubahan padanya." Iman yang benar tentunya adalah hasil dari anugerah Allah yang diterima melalui karya Yesus Kristus, dinyatakan dalam kesetiaan dan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari, dan didorong oleh Roh Kudus. Yakobus dalam suratnya ini menyoroti adanya jurang pemisah antara iman percaya seseorang dan juga perbuatannya. Penerima surat Yakobus adalah mereka, orang-orang percaya Yahudi Kristen, diaspora yang sedang mengalami berbagai tantangan, berbagai masalah. Mereka mengalami penindasan secara politik, mereka mengalami tantangan ekonomi, sosial, perbedaan budaya dan agama dengan masyarakat lokal. Ini adalah berbagai hal yang kemudian menjadi tantangan yang harus mereka hadapi dalam mempertahankan iman Kristen yang benar. Bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang ada di sekitar mereka, di sekitar orang percaya diaspora, perlahan menggantikan nilai kebenaran Allah. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran Allah dan melihat bahwa Allah adalah sumber dari berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai pencobaan yang mereka hadapi. Mereka mulai melihat dan menilai Allah sebagai Allah yang merencanakan hal yang jahat dalam hidup mereka. Melihat hal ini, Yakobus mengingatkan penerima suratnya bahwa Allah adalah pribadi yang tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Dan kenyataannya adalah bahwa manusia memang tidak dapat lepas dari pencobaan. Sebagai orang yang percaya, kita bergulat. Bergulat dengan apa? Bergulat dengan melakukan kehendak diri kita yang masih dapat berdosa dan juga bagaimana melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan pencobaan berasal dari dorongan hawa nafsu dalam diri manusia yang kemudian sangat menarik, kemudian menyesatkan kita. Dan ketika kita lengah, itu semua dibuahi dalam tindakan menghasilkan dosa. Dan kebenarannya adalah Allah adalah pribadi yang tidak pernah melakukan kejahatan. Allah adalah sumber dari setiap pemberian yang baik. Dia adalah sumber dari setiap anugerah yang sempurna bagi setiap kita. Allah adalah sumber segala kebaikan yang tidak berubah dan tidak ada bayangan perubahan apapun daripadanya. Karena itu, bagi penerima surat Yakobus saat itu, maupun bagi setiap kita, orang-orang percaya yang hidup pada saat ini, kita tidak hidup dengan bersungut-sungut. Marilah kita hidup dengan penuh pengharapan, dengan penuh pandangan yang fokus memandang pada Tuhan. Mari kita tidak meragukan Tuhan atau bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Karena di luar Tuhan atau dengan diri kita sendiri tidak ada satupun yang dapat dihasilkan. Iman tidak dapat pernah selaras, iman kita tidak akan pernah selaras dengan bagaimana kita hidup, dengan perbuatan kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan pengertian kita sendiri, ketika kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Mari dengan segenap hati kita mengakui keterbatasan diri kita. Dan dengan pengakuan ini kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Dan kita penuh ungkapan bersyukur untuk setiap anugerah yang kebaikan Allah, kesetiaan Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita. Apapun bentuknya, besar kecilnya itu, bahkan yang kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari maupun yang hal-hal kecil yang tidak kita sadari, semua adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Semuanya berasal dari Allah, Allah yang berdaulat, Allah setia, Allah yang penuh kasih pada umatnya. Pada akhirnya seperti yang John Calvin katakan, karena sebelum manusia menyadari bahwa manusia berutang segala sesuatunya kepada Allah,
bahwa manusia dipelihara oleh pemeliharaan Allah sebagai Bapa, bahwa Allah adalah pencipta segala kebaikan untuk manusia, bahwa manusia tidak perlu mencari apapun di luar Tuhan, manusia tidak akan pernah mau melayani Dia dengan sukarela. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi sumber segala kebaikan. Dan mari kita rasakan, kita nikmati kebaikan Tuhan. Dan mari kita bagikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.